Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Sedikit berbicara soal Sakamoto Days, serial ini menceritakan tentang kehidupan para pembunuh bayaran. Mereka hidup secara terorganisir di dalam sebuah kelompok dan hampir sebagian besar dari mereka tergabung ke dalam JAA atau Asosiasi Pembunuh Bayaran Jepang. Di dalam asosiasi inilah terdapat sebuah organisasi besar bernama Order. Mereka memiliki satu tugas utama, yaitu menjaga kestabilan industri pembunuh bayaran. Tugas yang ditanggung organisasi ini dinilai sangat sulit sebab dalam prakteknya mereka akan selalu dihadapkan pada misi-misi berbahaya seperti memburu para psikopat, menangkap para pembunuh bayaran ilegal, dan juga memburu buronan yang dianggap ancaman oleh pihak asosiasi. Dikarenakan itulah, hanya orang-orang dengan bakat dan kriteria tertentu yang bisa bergabung ke dalam organisasi Order. Cara bergabungnya pun cukup beragam, mulai dari menjadi jebolan terbaik di sekolah pembunuh bayaran, mendapat pelatihan langsung dari anggota senior, hingga memperoleh rekomendasi dari anggota Order lainnya. Dan sejauh yang diketahui, ada 13 nama yang pernah menjabat sebagai anggota organisasi ini. Sebagian dari mereka ada yang masih aktif, ada yang dikeluarkan, dan ada juga yang telah pensiun. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah individu-individu yang sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, banyak orang menjuluki mereka sebagai puncak tertinggi dalam dunia pembunuh bayaran. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas kekuatan tempur yang dimiliki setiap anggota Order. Dan sedikit catatan, nama-nama yang kita urutkan di sini bersifat sementara, mengingat sampai sekarang ceritanya masih terus berjalan. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Tanabata. Selaras dengan kesehariannya yang selalu membawa gitar, Tanabata dulunya adalah musisi profesional. Dia menjadi anggota Order yang paling baru bergabung setelah Oki merekrutnya di luar negeri. Sebagai seorang musisi, kemampuan membunuh yang dimiliki Tanabata berkisar pada senjata gitar listrik. Dengan kemahirannya dalam bermain gitar, dia sanggup menghasilkan gelombang suara yang sangat keras. Saking kerasnya, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Tanabata dapat melancarkan serangan kuat dari jarak manapun. Contohnya, dari jarak dekat, dia bisa menggunakan gelombang suara untuk memberi efek kejut pada tubuh target, yang mana nantinya tubuh target akan langsung terjatuh, pingsan hingga sampai mimisan. Kemudian dari jarak jauh, dia bisa menggunakan gelombang suara untuk mendorong sebuah benda di sekitar, yang mana nantinya benda tersebut akan dia jadikan sebagai media untuk menyerang lawan. Selain itu, Tanabata juga dapat memanfaatkan kabel yang ada pada gitar listrik. Dengan cara menusuk target menggunakan colokan kabel, lalu memainkan gitarnya sekeras mungkin, maka target seketika akan terguncang akibat suara yang terus bergema di dalam kepala. Kanaguri. Sebagai seorang pembunuh, Kanaguri memiliki kebiasaan yang cukup unik, di mana dia sangat terobsesi pada seni visual, khususnya proses pembuatan film. Maka tidak heran, dalam setiap aksinya Kanaguri selalu membawa kamera untuk merekam suatu kejadian. Tak peduli seberapa besar bahaya yang dia hadapi, dirinya akan terus merekam demi bisa menciptakan sebuah film yang natural. Kebiasaan unik yang dimilikinya ini ditunjang dengan kemampuan fisiknya yang mumpuni. Dia cukup lihai dalam bergerak, cepat dalam menghindar, ahli dalam bertahan, serta kuat dalam melakukan serangan. Apalagi ketika dihadapkan pada sebuah pertarungan, Kanaguri mampu memanfaatkan peralatan film sebagai senjata utama, seperti papan clapperboard yang dapat digunakan untuk menahan peluru, memberi sayatan, serta memenggal kepala target, shawl bermotif roll film yang dapat digunakan untuk menjerat target, dan juga kamera video yang dapat digunakan untuk melepaskan tembakan energi secara terpusat. Dengan semua kemampuannya tersebut, Kanaguri sangat yakin bahwa dirinya akan bisa menciptakan sebuah karya film yang sangat hebat, meskipun itu berarti dia harus rela berbelot pada kelompok slur demi bisa merekam sebuah kejadian pada sudut pandang yang berbeda. Kamihate. Sampai sekarang, anggota Order satu ini belum pernah menunjukkan wajah aslinya, di mana dia hanya tampil tertutup dengan sebuah mantel yang menyelimuti seluruh tubuh.
Seakan mencerminkan kemisteriusannya, Kamihate dikenal sebagai sniper yang sangat handal. Dia mampu membidik target dari jarak 8 km dengan tingkat akurasi yang sangat sempurna. Bahkan saking sempurnanya, siapapun yang menjadi target tidak akan bisa memiliki peluang untuk hidup. Seperti yang terjadi di masa lalu, di mana dia hanya membutuhkan satu peluru untuk bisa membunuh satu target. Di samping itu, keahlian Kamihate dalam menembak juga didukung dengan kecerdasan yang dia miliki. Dia mampu memanfaatkan apapun di sekitar untuk menunjukkan aksi kepintarannya, seperti menjadikan bangunan sebagai tempat persembunyian yang aman, menembak suatu benda guna menciptakan serangan tak terduga, dan juga memanfaatkan akurasinya yang sempurna untuk memberi informasi pada rekan. Melalui semua bakatnya inilah, Kamihate dipandang sebagai sosok pembunuh bayaran yang sangat terkenal. Dia bahkan mampu mencatatkan namanya di dunia dalam daftar 100 pembunuh bayaran paling berpengaruh. Hyo. Di balik tampangnya yang terkesan preman, Hyo sebenarnya adalah sosok yang pantang menyerah, di mana dia selalu berusaha keras demi bisa berdiri sejajar dengan orang-orang berbakat. Hasil dari usahanya tersebut membuat Hyo menjadi sosok petarung yang luar biasa. Dia memiliki pukulan yang sangat cepat, tendangan yang sangat keras, dan juga pergerakan yang sangat lincah. Kemampuan fisiknya ini sering Hyo manfaatkan di dalam pertarungan jarak dekat. Dengan menggunakan senjata keling di kedua lengan, dia dapat melepaskan pukulan yang sangat destruktif. Sampai-sampai pukulan tersebut mampu membuat lawan mengeluarkan batuk darah, mampu menghempaskan lawan cukup jauh, dan juga mampu melubangi pintu yang bahkan terbuat dari besi. Selain itu, kemampuan fisiknya juga sangat membantu Hyo dalam hal pertahanan. Terbukti pada pertarungannya melawan Kumanomi, dia yang dalam kondisi sekarat masih sanggup mengerahkan otot-ototnya untuk menarik lengan Kumanomi sampai terputus. Torres. Walau usianya sudah tua, Torres masih aktif menjalankan profesinya sebagai pembunuh bayaran. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa melunasi semua hutang akibat kebiasaannya dalam berjudi. Namun di luar dari kebiasaan buruknya itu, Torres memiliki segudang pengetahuan dalam hal keterampilan membunuh. Secara dia telah bekerja di dunia bawah selama lebih dari 50 tahun yang membuatnya pun memperoleh banyak sekali pengalaman. Maka tidak heran ketika menjadi anggota Order, Torres memiliki kemampuan fisik yang sangat terlatih. Entah itu kecepatan, daya tahan tubuh maupun ototnya, semua itu mampu dia tingkatkan hingga melebihi para pembunuh bayaran biasa. Apalagi di setiap pertarungan, Torres juga dibekali sebuah senjata bernama Sand Blaster. Senjata ini memiliki kegunaan yang sangat unik, yaitu mampu meleburkan benda menjadi abu. Dengan kemampuannya tersebut, Torres tentu memperoleh keuntungan di dalam pertarungannya. Karena memang selain bisa meleburkan benda biasa, itu juga bisa digunakan untuk menghancurkan senjata musuh, bahkan senjata yang terbuat dari logam sekalipun. Kindaka. Memiliki sikap tenang, santai, dan cukup berwibawa, Kindaka adalah salah satu pilar pendiri dari organisasi Order. Sebagai seorang pendiri, Kindaka tentu memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat, terutama dari segi kecepatan, di mana dia mampu bergerak cepat tanpa bisa disadari oleh lawan-lawannya. Apalagi kecepatannya juga didukung dengan sebuah sepatu bernama Light Speed Shoes. Sepatu ini mampu meningkatkan akselerasi kecepatan Kindaka secara signifikan, yang mana hal itu pun dapat dia manfaatkan di dalam pertarungan. Entah itu untuk melancarkan serangan secepat kilat, menghindari serangan dengan sangat mudah, ataupun bergerak di sekitar lawan untuk membuatnya kebingungan. Satu lagi yang cukup spesial dari Kindaka itu adalah daya tahan tubuhnya yang luar biasa. Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana dia bisa selamat setelah menghabiskan 8 tahun dalam keadaan koma. Bahkan setelah kehidupannya kembali, dia masih bisa melakukan pergerakan cepat walau tanpa adanya latihan sama sekali. Osaragi. Osaragi adalah satu-satunya wanita yang tergabung ke dalam kelompok Order, di mana dia direkrut setelah Sakamoto pensiun dan mendapat bimbingan langsung dari Shishiba. Selama menjadi anggota Order, Osaragi selalu menunjukkan sikap wanitanya yang kekanak-kanakan.
dia sering bertindak tanpa pikir panjang, berbicara secara belak-belakan, menyalahkan orang lain, dan juga sangat gemar membeli makanan ringan. Namun ketika dihadapkan pada suatu pertarungan, Osaragi selalu menunjukkan sikapnya yang lain. Layaknya pembunuh berdarah dingin, dia akan membunuh targetnya secara keji, kejam, dan brutal tanpa menunjukkan ekspresi sama sekali. Kekejamannya dalam bertarung tergambar jelas dari senjata yang dia miliki, di mana dia memiliki senjata gergaji lipat yang berukuran cukup besar. Dengan menggunakan senjata ini, disertai kecepatannya yang luar biasa, Osaragi telah banyak menyelesaikan misi-misi yang sangat berbahaya, seperti membantai habis pasukan di laboratorium, memenggal salah satu bosnya bernama Onigahara, membunuh psikopat asal Amerika yaitu Dump, dan juga menghabisi nyawa geisha yang menjadi pengawal Yotsumura. Satoru Yotsumura. Sama seperti Kindaka, Yotsumura dulunya adalah salah satu pendiri kelompok Order. Dia bahkan menjadi orang nomor 2 yang paling berpengaruh di asosiasi pembunuh bayaran Jepang. Dengan fakta tersebut, Yotsumura tentu memiliki kemampuan membunuh yang sangat hebat, karena memang selaku senior, dia telah mengajarkan banyak hal terhadap anggota lain terutama pada Shishiba. Kemampuan bertarung yang dimilikinya terletak pada penggunaan senjata bernama Three Section Staff. Senjata ini tersusun dari 3 batang kayu yang saling terhubung oleh sebuah rantai, yang mana di salah satu kayunya terdapat sebuah bilah yang sangat tajam. Bersama senjata ini, Yotsumura dipandang sebagai sosok asasin yang begitu berbahaya. Entah itu dari jarak dekat maupun menengah, dia mampu melancarkan berbagai serangan yang mematikan, seperti ketika dia terpaksa membunuh istrinya yang saat itu tengah menyandra anaknya sendiri. Bukti lain dari kehebatan Yotsumura bisa dilihat dalam pertarungan melawan Shishiba. Walau saat itu dikalahkan oleh muridnya, tapi di sana dia mampu melakukan perlawanan yang sangat sengit. Mau itu menghempaskan senjata Shishiba dari genggaman tangan, melancarkan serangan kuat yang membuat Shishiba jatuh ke lantai bawah, serta melakukan aksi bentrokan sengit menggunakan senjatanya masing-masing. Shishiba. Jika dilihat sekilas, Shishiba adalah orang yang cukup pemalas. Dia jarang sekali memperhatikan dan mempedulikan apapun terkecuali pada anak didiknya yaitu Osaragi. Dikarenakan rasa malasnya inilah, Shishiba menjadikan palu sebagai senjata utama, karena menurutnya palu adalah senjata yang sangat ideal. Tanpa perlu mengasah ataupun takut kehabisan peluru, dia bisa terus menggunakannya di dalam pertarungan. Selain daripada itu, Shishiba juga memiliki satu hal yang sangat spesial, yaitu perkembangannya yang sangat pesat. Baik dari segi kecepatan, ketangkasan maupun kekuatan, semuanya mampu dia asah sampai ke tahap yang lebih tinggi. Sebab itulah, dengan perkembangan ini ditambah dengan senjata palunya, Shishiba menjadi salah satu anggota yang paling diandalkan oleh asosiasi. Terbukti ketika ditugaskan untuk membunuh gurunya yaitu Yotsumura, Shishiba tanpa ragu menyanggupinya. Saat itu dengan menunjukkan perkembangannya yang pesat, dia sanggup melampaui kekuatan sang guru, seperti mampu mengalahkan banyak anak buahnya, mampu merobek sebagian wajahnya, mampu mengimbangi kecepatannya, mampu menahan serangan keras dengan cukup mudah, sampai akhirnya mampu mengalahkan Yotsumura dengan menghantamkan palunya. Oki. Memiliki sikap tegas, teliti, dan bijaksana, Oki adalah sosok yang menjadi pemimpin dari organisasi Order saat ini. Namun sayang, sampai sekarang Oki belum pernah menunjukkan aksinya di dalam pertarungan, yang mana hal itu pun membuat kekuatan dan kemampuannya masih menjadi misteri. Adapun kelayakannya sebagai pemimpin sempat Oki buktikan di beberapa kesempatan, seperti ketika dia mengatur kedisiplinan anggota Order, menjalankan misi yang harus membuatnya pergi ke luar negeri, pernyataannya yang menyebut bahwa dia mampu membunuh Shishiba dalam waktu 1 menit, serta mampu merekrut Tanabata dan Torres yang memiliki kemampuan sangat hebat. Yoichi Nagumo. Sebagai pembunuh yang berasal dari keluarga mata-mata, Nagumo memiliki kepribadian yang sulit ditebak. Terkadang dia penuh candaan dengan melontarkan kata-kata sarkas, dan terkadang juga dia sering menunjukkan sikap serius dengan memancarkan aura membunuh.
Apalagi di setiap aksinya, Nagumo selalu tampil percaya diri. Dia sering mempermainkan lawannya untuk suatu kesenangan, lalu membunuh mereka dengan sangat sadis. Seolah mencerminkan kebiasaannya itu, Nagumo dibekali senjata yang sangat unik. Senjatanya bernama Multi-Tool, sebuah senjata besar berupa pisau lipat yang memiliki 6 bentuk berbeda-beda. Biasanya untuk menentukan senjata mana yang akan digunakan, Nagumo akan melemparkan sebuah dadu, dan angka manapun yang keluar, maka senjata itulah yang akan dia gunakan. Terhitung hingga saat ini, Nagumo pernah menunjukkan 5 bentuk dari senjata tersebut. Pertama yang berbentuk pisau, senjata ini dia gunakan untuk menusuk tangan Gaku. Kedua yang berbentuk belati, senjata ini dia gunakan untuk menusuk anak buah Yotsumura. Ketiga yang berbentuk sabit, senjata ini dia gunakan untuk memperluas jangkauan serangan. Keempat yang berbentuk kapak, senjata ini dia gunakan untuk memberi hantaman sangat keras. Dan kelima yang berbentuk pisau tak kasat mata, senjata ini dia gunakan untuk menusuk tubuh Gaku. Dengan senjatanya yang multifungsi tersebut, Nagumo tentu sangat fleksibel di dalam pertarungan. Dia bisa menciptakan pertahanan yang kokoh, melancarkan serangan yang kuat, mau itu dari jarak dekat, jauh, menengah, ataupun secara diam-diam. Ditambah lagi, menilik dari asal-usulnya, Nagumo sangat ahli melakukan aksi penyamaran. Dalam waktu singkat, dia mampu meniru penampilan orang lain dengan sangat sempurna. Bahkan tak hanya berlaku pada dirinya sendiri, dia juga mampu membuat rekannya untuk meniru penampilan orang lain. Taro Sakamoto. Sebagai karakter utama di serial ini, Sakamoto adalah sosok yang sangat unik, di mana dia menjadi gempal dan gendut setelah pensiun dari dunia pembunuh bayaran. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa saat ini kemampuan bertarung Sakamoto sangat menurun drastis. Tanpa adanya latihan, pertarungan ataupun aktivitas lagi, dia hanya berdiam diri sebagai penjaga toko sambil menikmati waktu luang bersama keluarga. Namun meski begitu, Sakamoto rupanya masih memiliki kemampuan yang luar biasa. Terutama dari keterampilan bertarung, dia mampu memanfaatkan apapun di sekitar sebagai senjata, seperti menggunakan tali untuk mencambuk lawan, menggunakan pensil untuk memberi luka tusukan, menggunakan tinta pulpen untuk dicipratkan pada mata lawan, menggunakan ikat pinggang untuk menghempaskan lawan, menggunakan kayu sebagai papan seluncur, ataupun menggunakan kertas untuk memutuskan sebuah tali. Selain itu, Sakamoto juga memiliki segala aspek kemampuan bertarung yang dibutuhkan oleh seorang pembunuh. Entah itu keahliannya dalam hal menembak, kekuatan fisiknya yang terlatih, daya tahan tubuhnya yang kuat, pergerakannya yang sangat lincah, serangan-serangannya yang sangat mematikan, dan juga kekebalannya yang hebat terhadap segala jenis hipnotis. Satu lagi yang mungkin sangat spesial dari Sakamoto, itu adalah kemampuannya yang bisa mengecilkan ukuran tubuh. Tidak diketahui bagaimana caranya, tapi yang pasti dia akan menggunakan kemampuan ini ketika menghadapi orang kuat, yang mana hal itu bertujuan untuk membuatnya dapat bergerak secara leluasa di dalam pertarungan. Berbekal semua kemampuan tersebut, tidak heran jika Sakamoto mendapat julukan sebagai pembunuh bayaran legendaris. Dia begitu dikagumi, disegani, bahkan dijadikan sebagai idola, sehingga membuat orang-orang pun banyak yang merasa iri padanya. Takamura. Bisa dipastikan untuk saat ini Takamura adalah anggota order terkuat, di mana dia merupakan sosok pembunuh bayaran yang sering mengandalkan senjata pedang. Keterampilannya dalam berpedang tidak main-main. Cukup dengan satu kali ayunan, Takamura sudah mampu menciptakan tebasan yang sangat tajam. Bahkan saking tajamnya, apapun yang menjadi target, mau itu manusia, benda mati, ataupun gedung pencakar langit, sanggup dia belah menjadi dua. Terlebih lagi, keterampilannya tersebut juga didukung dengan segala aspek kemampuan yang dia miliki. Entah itu kecepatan, refleks, daya tahan tubuh, maupun kekuatan fisik, semuanya jauh berada di atas rata-rata. Itulah kenapa banyak orang yang menganggap Takamura sebagai ancaman berbahaya. Semakin dia tua, kekuatannya justru semakin menjadi-jadi. Tak ada satupun yang sanggup menandinginya, terkecuali pemimpin seluruh yaitu Uzuki, yang saat itu mampu meniru kepribadian dan kemampuan Takamura sendiri. Dengan semua kemampuannya inilah, Takamura menjadi anggota yang paling sering diandalkan oleh pihak asosiasi.
Melalui keloyalannya, dia akan menjalankan segala perintah yang diberikan, seperti menghentikan aksi terorisme yang dilakukan kelompok Slur, mencegah kerusakan yang disebabkan oleh para pembunuh bayaran, dan juga memburu siapapun yang menjadi target, walau target tersebut dulunya adalah rekan. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.